Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifai dari Manajemen 3B, mata kuliah aplikasi audio. Saya beserta kelompok saya ada Bayu Pangestu, Munajat, dan Alfatia Ripaldi. Langsung aja, apa itu aplikasi audio? Audio dalam sistem komunikasi bercirikan video sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi istilah. Ini juga bisa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan atau penangkap suara, sambungan transmisi, pembawa bunyi, live, dan lain sebagainya. Nah, konsep dasar audio. Kawan-kawan perlu ketahui, konsep audio merupakan representasi dari suara analog, suara yang sebenarnya menjadi suara digital di dalam komputer melalui rekaman yang disimpan dalam kode-kode digital dan dalam komputer dalam berbagai format yang sama. Oke, saya langsung saja akan melanjutkan dari Pape. Pengertian audio, macam-macam audio, yaitu ada 4, ada audio visual, audio streaming, audio respon, audio oscillator, dan audio modulator. Audio visual yaitu perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, digunakan untuk presentasi home theater dan lain sebagainya. Audio streaming yaitu suatu istilah yang digunakan untuk mendengarkan suatu siaran secara langsung melalui internet. Berbeda dengan cara yang lain, yakni mendownload file lalu menjalankannya di komputer. Audio oscillator, audio respon. Audio respon, suara yang dihasilkan oleh komputer, output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. 4. Audio oscillator. Audio oscillator merupakan produk dari perubahan Hewlett Packard. Yang pertama, produk ini digunakan oleh Walt Disney dalam pembuatan film yang berjudul Fantasia. 5. Audio modem reader. Audio modem reader sebuah plugin untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem AMR memuat fungsi-fungsi analog berupa kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. Oke, saya lanjutkan ke format audio ya. Format audio itu ada beberapa. Yang pertama itu AAC atau Advanced Audio Code, merupakan format audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group, Fraunhofer Institute, Dolby Sony, Nokia, dan AT&T untuk menggantikan MP3. Perluasan dari MPEG itu standar dan mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan MP3. Kompresi yang lebih efisien dengan kualitas audio yang lebih baik. Itu yang pertama. Jadi kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada AIFF atau Audio Interchange File Format. Merupakan format file yang tidak dikompres yang dikembangkan oleh Apple pada Macintosh dan platform Unix. Jadi merupakan format audio yang populer menggunakan algoritma audio lossy compression untuk mengurangi ukuran file.
sambil memproduksi kembalinya file aslinya. Dikembangkan di Jerman Fraunhofer Institute dan berbasis format MPEG. Lihat format video dan dapat berjalan di semua platform. Oke, itu yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga, ada RA atau Real Audio. Merupakan kode audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Kode ini awalnya dikembangkan untuk transmisi bandwidth rendah, dapat digunakan untuk streaming informasi audio, dan dapat berjalan saat file audio tersebut masih di-download. Dan yang terakhir ada WAV atau Waveform Audio Format, yang merupakan standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV dan juga merupakan salah satu format audio yang dipergunakan di dalam ponsel. Dalam format ini biasanya berukuran besar karena tidak dikompresi. Dan yang terakhir ada WMA atau Window Media Audio, merupakan salah satu audio yang dikembangkan oleh Microsoft. Kualitas musik yang ditawarkan format WMA lebih baik daripada MP3. Perangkat lunak dan perangkat keras terbaru umumnya mendukung format ini, namun dukungan ponsel belum seluas format MP3. Oke, kita lanjut lagi, ada MIDI atau Musical Instrument Digital Audio. Merupakan suara yang hanya terdiri dari bunyi alat musik. Format audio satu ini lebih cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer antar perangkat elektronik yang lainnya, tetapi tidak cocok untuk hasil konferensi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. File ini dengan format berukuran kecil dan sering digunakan dalam ponsel sebagai ringtone. Begitu kira-kira kawan-kawan. Oke, kita lanjut aja, nanti ada kawan saya. Oke, saya lanjutkan ke macam-macam software audio. 1. Adobe Audition CS merupakan standar penyuting suara yang profesional untuk memproduksi file suara, seperti halnya Adobe Photoshop. Software ini memiliki banyak fitur editing yang bisa digunakan. 2. Sound4Ray merupakan sebuah software audio digital dan Sony Creative Software. Software ini ditunjukkan untuk para profesional atau semi profesional dalam mengedit file audio. Di sini dapat melakukan edit, record, encode suatu lagu dalam format WAV, AIF, MP3 dan lain-lain. Dapat pula menambah efek suara tertentu, memotong logo dan lain-lain. 3. Tool Editing Pro. Sama seperti kedua software di atas, software ini memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap untuk digunakan. 4. Goldwave merupakan software yang berfungsi untuk editing audio. Software ini dapat melakukan pengeditan audio yang umum, menambah efek, converter, merger file, dan pembaca CD. Selain fitur-fitur yang terdapat seperti ketiga software di atas, Goldwave memiliki fitur advanced editing antara lain noise reduction, pengaturan volume dan equalizer, serta penambahan efek echo. Software ini sangat ideal bagi orang yang suka mengedit audio. 5. Wavepads Sound Editor. Software ini sangat cocok bagi pemula yang ingin mencoba untuk mengedit audio, karena software ini sangat mudah digunakan untuk orang awam sekalipun dibandingkan dengan software yang lainnya. Oke, sekian. Ya, terima kasih banyak. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami, macam-macam audio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.